Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman LKMM Pratide Universitas Internasional Semen Indonesia 2022. Saya sebagai pemandu akan memandu teman-teman sekalian dalam materi kali ini. Nah, tapi ada yang perlu digarisbawahi nih teman-teman. Saya bukan dosen dan saya juga bukan seorang pakar dari materi kali ini. Tapi saya akan menyampaikan materi ini dengan sebaik dengan sebaik yang saya bisa. Begitu ya teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya punya 4 rules nih teman-teman. Yang pertama yakni perhatikan materi dengan seksama. Jadi teman-teman di sini harus atau wajib memperhatikan materi ini dengan seksama ya. Yang kedua, ada catat hal-hal yang penting. Jadi di tengah-tengah materi nanti teman-teman juga bisa mencatat hal-hal yang penting atau hal-hal yang ingin ditanyakan nanti. Yang ketiga, ada aktif dalam diskusi. Di sini saya minta alur komunikasinya dua arah ya. Jadi, tidak hanya saya yang menyampaikan, tapi nanti ada sesi ketika teman-teman bisa menyampaikan pendapat atau bertanya. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa enjoy. Jadi, teman-teman di sini bisa menikmati materi yang akan disampaikan ya. Oke, lanjut. Nah, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, di sini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya, Dia Frismawati Dwi Wahyu Agustina, biasa dipanggil Frisma, ada seorang mahasiswi aktif Universitas Internasional Semen Indonesia, Program Studi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2020. Nah, di dalam slide ini ada beberapa tentang riwayat pendidikan saya, pengalaman, dan organisasi. Bisa dibaca teman-teman sendiri ya. Dan jika teman-teman penasaran dengan saya atau mau menjalin komunikasi yang lebih lanjut dengan saya, bisa DM saya melalui Instagram, melalui frismaku_, atau bisa mengirim email melalui frismaku20@gmail.com, atau bahkan mengirim pesan pribadi melalui nomor WhatsApp saya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman semuanya. Kita next. Nah, di sini kita akan membahas tentang berbicara efektif. Wah, sudah jadi pertanyaan ya, apa sih definisi berbicara efektif, tips and trick berbicara efektif, terus prinsip-prinsipnya apa aja. Nah, kita akan bahas ya teman-teman. Oke, next. Yang pertama ada definisi berbicara efektif. Apa sih sebenarnya berbicara efektif ini? Berbicara efektif itu sudah menjadi hal yang umum ya, yang sering kita dengar juga bahkan. Nah, sebelum ke definisi berbicara efektif, saya akan membedahnya. Yakni, apa sih definisi berbicara dan apa sih definisi efektif itu? Berbicara menurut KBBI adalah bercakap, berbahasa, mengutarakan isi pikiran tentang sesuatu yang dimaksudkan. Dan efektif menurut KBBI adalah tepat dan efeknya membawa hasil. Jadi, berbicara efektif adalah kemampuan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan pembicaraan dengan jelas, sehingga mudah dipahami oleh audiens atau lawan bicara kita. Begitu ya teman-teman, kurang lebih. Nah, next. Kita masuk ke siklus berbicara. Sebenarnya gimana sih siklus berbicara efektif itu? Nah, ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada sender atau pengirim pesan, yang mengirimkan pesannya atau maksud tujuannya ke receiver atau penerima pesan. Lalu, receiver, penerima pesan itu memberikan feedback atau respon terhadap pesan yang disampaikan oleh sender. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga sudah paham ya mengenai siklus berbicara efektif ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya yakni prinsip berbicara efektif. Di prinsip berbicara efektif ini saya jelaskan melalui 5 huruf yang disusun menjadi kata reach. Apa sih reach itu? Nah, di sini teman-teman bisa mencatatnya ya. Reach, R yang pertama adalah respect, E, empati, yang A, audible, C, clarity, dan H, humble. Oke, kita udah satu-satu. Apa sih respect itu? Respect itu teman-teman juga tahu lah ya, respect itu adalah rasa saling menghargai, rasa saling menghormati. Jadi di prinsip berbicara itu antara pembicara dan lawan bicara harus ada rasa saling menghormati di keduanya.
Begitu ya teman-teman kurang lebihnya. Yang kedua yakni empati. Antara lawan bicara dan pembicara itu juga harus rasa empati. Yang ketiga ada audible. Audible secara bahasa artinya didengar atau dimengerti. Jadi prinsip berbicara efektif ini pesan itu bisa didengar dan dimengerti dengan baik dan jelas oleh lawan bicara kita. Begitu ya teman-teman. Yang keempat ada clarity. Apa sih clarity itu? Clarity itu kita memastikan pesan dan tujuan yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Jadi ketika alur pembicaraan nanti topik itu tidak melebar kemana-mana, begitu teman-teman. Yang terakhir ada humble. Humble ini adalah juga suatu sifat ya, atau rendah hati. Antara pembicara dan lawan bicara itu harus memiliki sama-sama kerendahan hati, teman-teman. Oke, mungkin prinsip berbicara efektif di sini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di dalam kelas ya, teman-teman. Next. Nah, ini nih, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada gestur. Gestur itu apa sih? Gestur adalah salah satu bentuk komunikasi, teman-teman. Itu masuk ke dalam komunikasi kinesik atau gerakan. Gitu. Gerakan tangan, gerakan tubuh, gerakan kepala, begitu. Apa sih yang dimaksud dengan gestur ini? Nah, gestur ini juga bisa diganti sebagai, diposisikan sebagai jawaban teman-teman ya. Misal nih, teman-teman sebagai posisinya sebagai lawan bicara. Nah, dalam pembicaraan tersebut, teman-teman itu memberikan feedback yang mengiyakan atau feedback positif terhadap pandangan si pembicara. Terus teman-teman dengan menganggukkan kepala. Nah, itulah gestur yang baik. Karena teman-teman mengiyakan, teman-teman menganggukkan kepala. Begitu ya teman-teman, kurang lebih. Yang kedua, adanya intonasi. Ini sudah familiar sekali ya teman-teman. Intonasi itu apa? Yakni tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati nih pada intonasi. Kesalahan intonasi juga akan memberikan perbedaan sudut pandang atau perbedaan maksud yang diterima oleh lawan bicara ya. Nah, yang keempat, teman-teman harus memperhatikan si audiens, si lawan bicara kita. Apakah lawan bicara kita itu memperhatikan kita? Apakah lawan bicara kita itu sedang sibuk dengan hal lain atau bagaimana? Nah, kurang lebih begitu ya, teman-teman. Selanjutnya, yakni ada manfaat berbicara efektif. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat berbicara efektif, tapi di sini karena keterbatasan waktu juga, saya hanya menyampaikan 5. Apa sih manfaat berbicara efektif? Yakni pesan tersampaikan dengan baik. Jadi, berbicara efektif itu teman-teman pesannya itu tidak bertele-tele, langsung gitu, on point to the point gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, pesan diterima sesuai dengan yang kita maksudkan atau kita harapkan. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Yang keempat, konflik dan permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat. Dan yang terakhir, hubungan antara lawan bicara dan yang mengajak bicara itu terjalin lebih erat. Kurang lebih begitu ya, teman-teman. Oke, kita next. Tentang teknik berbicara. Teknik berbicara efektif itu, yang pertama itu ada learning. Jadi kita harus, sebelum kita berbicara, kita harus belajar dulu. Apa sih isi maksud atau tujuan yang ingin kita sampaikan itu kurang lebih itu ada 5. Kayak, apakah pesan itu benar? Apakah pesan itu bermanfaat? Apakah pesan tersebut menginspirasi? Apakah pesan tersebut valid? Apakah pesan tersebut diperlukan atau apakah pesan tersebut baik? Jadi sebelum berbicara, teman-teman harus berpikir ya, think before you speak. Begitu kurang lebihnya. Untuk keep your goals, tujuan berbicara itu ada banyak, ada yang memberikan informasi, ada yang mengutarakan suatu ajakan, bahkan ada yang menasehati. Jadi teman-teman harus menentukan, apa sih tujuan aku untuk berbicara ke lawan bicara kali ini. Begitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga yakni praktek. Praktek ini adalah praktek atau praktis ini adalah kombinasi dari learning dan keep your goals. Jadi, tentukan dulu tujuan kalian menyampaikan suatu maksud dan think before you speak. Begitu ya kurang lebih teman-teman. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Yang terakhir ada tips berbicara efektif. Yang pertama, pahami persepsi pemberi pesan. Jadi kita harus memahami persepsi pemberi pesan agar agar persepsi tersebut sama atau tidak ada kesalahpahaman. Itu ya teman-teman. Yang kedua ada sering latihan komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi teman-teman di sini harus sering berlatih untuk berkomunikasi verbal dan non-verbal. Yang ketiga,
dengarkan pembicaraan dengan baik. Jangan asik sendiri kalau ada orang yang berbicara kepada kita. Begitu ya, teman-teman. Yang keempat ada berbicara dengan jelas, lalu melakukan kontak mata. Kontak mata ini, eye contact ini sangat penting juga ya, teman-teman. Dengan lawan bicara atau audiens kita. Yang selanjutnya yakni posisikan diri dengan baik dengan audiens. Lalu berikan gestur tubuh yang sesuai, tidak berlebihan juga ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada pemilihan diksi yang tepat. Nah, kurang lebih untuk materi berbicara efektif cukup sekian. Bila ada kata yang salah dan kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas ya teman-teman semuanya.